kalau dulunya pertama kita buat si rebuh. Si rebuh itu khas Aceh Raya. Kemudian juga ada kemamah sunti, itu khas Aceh. Semua orang Aceh memasak kemamah sunti. Kemudian juga yang paling best lagi adalah tiram tumis sunti dan cumi tumis Aceh. Kalau yang masakan Aceh Tulen itu adalah ada 3 dia. Masam, masin, geun. Artinya asam, terasa asinnya, dan pedas. Yang khas sekali dalam bumbu Aceh yang mungkin daerah lain tidak mempergunakannya adalah boh limeng sunti atau asam sunti. Belimbing wuluh yang sudah dijemur kemudian difermentasi memakai garam sebagai pengawet alami, dan juga kelapa gongseng dan ontumurui, daun kari yang kaya manfaat selain juga harum sekali masakannya dan juga bermanfaat untuk masakan-masakan yang dipakai daun kari itu punya manfaatnya. Cumi tumis Aceh. Cumi tumis Aceh menggunakan sunti, menggunakan sedikit kelapa gongseng dan menggunakan daun kari. Nah, yang lain seperti kuah lemak kayak gini, ini kuah lemak pricu, dia menggunakan daun kari tapi tidak menggunakan kelapa gongseng, tapi menggunakan sunti. Kalau daerah lain, asam mereka yang didapat asam bukan dari asam sunti, tetapi biasanya mereka menggunakan asam kadis, asam Jawa, atau dari perasan jeruk nipis. Nah, kalau Aceh, biarpun perasan jeruk nipisnya dipakai, tetap sunti nggak boleh hilang. Kalau disebut masakan Aceh, tetap ada suntinya. Rempah itu sebenarnya bagian dari tumbuh-tumbuhan yang memiliki aroma dan rasa yang sangat khas. Kemudian dia tuh juga berfungsi sebagai obat-obatan dan juga sebagai penyedap daripada makanan. Kenapa disebut sebagai jalur rempah? Karena awalnya rempah itu udah dikenal secara mendunia. Yang pertama sekali datang ke Indonesia khususnya atau Aceh, kalau dalam catatan-catatan itu kan datangnya dari Arab, India dan Cina. Di abad ke-13 itu rempah itu sudah dikenal, bahkan di negara-negara seperti Arab lah di Timur Tengah, kemudian India, Cina, itu rempah-rempah memang sudah diperdagangkan. Dulu kan memang perdagangan itu melalui laut ya, karena jalur daratnya belum berfungsi, meskipun ada jalur sutra, tapi kalau melalui Selat Malaka dan Samudra Hindia itu mestinya menggunakan laut. Pada abad ke-15, 16 itu ketika orang-orang Eropa mulai mendengar ada sumber daripada rempah itu sendiri, mereka mulai mencari sendiri rempahnya ke sumber aslinya. Makanya pada abad ke-15 itu mulai datang orang Perancis, kemudian Amerika, kemudian Portugis, itu untuk mencari sumber aslinya. Pada abad ke-15 itu yang paling terkenal itu kan lautnya itu Pelabuhan Malaka. Itu sampai ke abad ke-17. Abad ke-17 itu di situ kan puncak daripada kejayaan kerajaan Aceh. Nah, ketika Aceh itu telah menguasai Pedir, Pasai, kemudian beberapa kerajaan lain di sekitar Aceh. Nah, kenapa Aceh yang jaya? Karena keberhasilan daripada kepemimpinan Aceh itu sendiri dapat melakukan sentral perdagangannya di kerajaan Aceh. Jadi semua wilayah-wilayah yang ada di sekitar Aceh itu pedagangnya itu semua menjual dagangannya di wilayah Aceh, sehingga negara atau orang asing yang datang dari manapun ketika dia ingin mendapatkan rempah
khususnya dari wilayah Sumatera ya, itu mestinya pergi ke Aceh. Jadi seperti itu. Itu mulai keberhasilan daripada Kerajaan Aceh memegang pusat perdagangan pada abad ke-17 itu. Pala, cengkeh, lada, dan lain-lain ya, banyak sebenarnya rempah itu. Tapi itu yang paling diincar pada waktu itu dan mahal sekali harganya. Kalau lada itu benar dari luar. Lada itu sepertinya Aceh itu memang ketiga-tiganya itu adalah dibawa dari luar. Kalau Aceh ya. Tapi kalau Indonesia, cengkeh itu asli punya Indonesia. Jadi cengkeh itu tumbuhnya itu di Ternate. Bahkan uniknya cengkeh itu sekarang kan usia cengkeh yang ada di Ternate itu ada yang 550 tahun. Dia usia cengkeh itu bisa sampai 650. Kemudian pala. Pala itu di Maluku, di Banda ya, di pelabuhan Banda itu di situ perdagangan pala karena emang di sana emang penghasil pala terbesar di situ awalnya. Kita kan terkenal dengan rempah Acehnya. Nah, untuk masakan Aceh tersendiri, itu tidak semua masakan Aceh menggunakan rempah yang disebutkan tadi, pala, mulawang. Jadi, nggak semua masakan Aceh menggunakan itu. Karena yang biasa kita pakai menggunakan itu adalah beberapa menu aja. Bahkan menu itu bukan termasuk yang Aceh tulen. Misalnya sup, kita menggunakan sup, baru pakai pala, baru pakai cengkeh, bunga lawang. Nah, terus kalau misalnya lagi buat kari, nah kari itu kan bukan dari Aceh asli. Kari itu juga masakan yang khasnya dari India. Kalau lada biasanya dipergunakan untuk masakan sup, kemudian juga untuk masak bebek, pala juga sama, lawang juga sama. Sirah, apa sirah bu? Lihat kunyit, lah awuh teli, lah capi kleng, nyo godok teh lah kayaknya godok tak. Kemiri, boleh mensunti, bawang putih, alia, bawang merah. Uneli rawat tu, lah bantagu anda bui, nyangke. Biasanya untuk masak bebek karena aroma yang kuat, yang strong di bumbu yang tadi itu biasanya digunakan untuk minimalisir bau amis di setiap masakan. Bebek kan bau amisnya terlalu, jadi dipakai itu. Malah terlalu kuat rasanya, anak zaman sekarang kurang suka dengan aroma yang strong tadi. Kalau untuk gulai bebeknya juga itu karena kuahnya kan kental, pasti makan pakai nasi hangat itu enak juga karena bebeknya juga udah lembut gitu, mungkin karena dimasaknya lumayan lama dan rempah-rempahnya itu terasa. Kalau misalnya bukan pada tempatnya juga tidak enak. Misalnya asam keeng nih, asam keeng ikan, kita pakai cengkeh, otomatis nggak cocok. Jadi soto yang cocok, dan soto bukan makanan Aceh dong, sup bukan makanan Aceh dong, terus kari juga bukan makanan Aceh. Jadi biarpun zaman kerajaan dulu itu luar biasa, tapi di masakannya tidak semua menggunakan itu. Sebenarnya uniknya di penghasil rempah itu malah mereka tidak menggunakan rempah itu sebagai bahan masakan. Yang diperkenalkan itu untuk bahan masakan itu atau dimakan, mereka makan itu adalah kayak daun cengkehnya, daun palanya, seperti itu. Kopi pun diminum dari daun kopinya, bukan kopinya.
Jadi bijinya itu semuanya dijual seperti itu. Jadi tidak menggunakan bahan itu sebagai bumbu masakan. Malah orang Aceh sering mempergunakannya untuk herbal. Sakit kepala orang dulu lada sama pala dicampur, kemudian ada kelapa kecil yang jatuh tuh, jadi dicampur buat obat sakit kepala. Kemudian kok misalnya lagi kayak nafas terasa berat, biasanya orang taruh lada sedikit dalam telur setengah matang, biasanya untuk menaikkan tekanan darah yang rendah darah. Pokoknya kalau untuk masakan jarang sekali menggunakan, tapi kalau untuk herbal orang Aceh mempergunakan pala, cengkeh, kemudian juga lada, lebih kepada herbal, obat-obat tradisional.